Kami lanjutkan kembali diskusi kami dalam Economy Outlook dan saya masih bersama dengan Pak Tony Wenas, Presiden Director Freeport Indonesia. Pak Tony, kita lanjutkan kembali. Tadi kita udah bicara mengenai progresnya juga ya, mengenai smelter yang ada di Gresik, pembangunannya, kemudian juga presentasinya tadi juga sudah disampaikan. Nah, kita mungkin lebih lihat sekarang seperti apa sih PT FI melihat tentang green energy, kemudian juga support to program zero emissions. Ini jadi isu bersama ya, isu global karena memang berkaitan dengan isu lingkungan yang pasti bahwa nanti kita ke depannya akan pakai energi yang lebih bersih gitu, yang lebih ramah lingkungan. Seperti apa sih Pak Tony melihatnya Pak? Jadi tentu saja yang namanya green energy ini adalah bukan hanya isu di dalam negeri, bukan hanya isu di PT FI, tapi ini adalah isu dunia. Dan ini adalah suatu hal yang memang sebagian besar pengusaha di dunia itu sudah sadar bahwa ini saatnya untuk melakukan suatu proses pengolahan atau dengan menggunakan energi yang lebih bersih. Dan bahkan beberapa perusahaan besar sudah memberikan komitmennya untuk melakukan mencapai zero emission di tahun sekian. Bagi PT FI, kami punya keterbatasan. Keterbatasan adalah waktu. Kami hanya akan beroperasi sampai dengan 2041. Nah, berarti berapa tahun lagi itu? 18 tahun dari sekarang. 18 tahun lagi ya Pak? Oke. Sekarang. 2041 selesai, IUPK kami mengatakan sampai 2041. Dan memang dari beberapa tahun yang lalu kami sudah melakukan beberapa pemikiran atau studi-studi mengenai green energy ini atau a greener energy, a cleaner energy. Saat ini kami punya PLTU ada 200 megawatt dan tepatnya 195 dan beberapa PLTD tenaga diesel yang jumlahnya sekitar 150 megawatt lah kira-kira. Nah, kami sudah berpikir antara lain ada beberapa alternatif, yaitu adalah antara lain penggunaan tenaga surya. Namun sayang, keberadaan sinar matahari di wilayah kerja kami itu per harinya rata-rata sekitar 2-3 jam saja. Kurang ya Pak? Orang bilang Papua ini kan wah banyak mataharinya. Banyak mataharinya, tapi awannya lebih banyak lagi gitu di tempat kerja kami. Di tempat kerja kami di Mil 50 itu adalah daerah terbasah di dunia, curah hujan tertinggi di dunia. Itu sekitar 12-15 meter per tahun. Tapi terlepas dari itu kami melakukan kajian, termasuk juga PLTB atau tenaga bayu. Dan ternyata tenaga surya dan tenaga bayu ini di tempat kami tidak memungkinkan karena tidak ada wind tunnel-nya untuk yang tenaga bayu dan untuk tenaga surya tidak cukup ketersediaan mataharinya sehingga penyediaan baterainya harus luar biasa besar dan menjadi tidak feasible. Dan salah satunya juga adalah yang kami pikirkan adalah tenaga air. Ada sumber air yang bagus, tidak jauh dari tempat kami, tidak jauhnya sekitar 100 kilometer. Jauh Pak. Tapi proses pembangunannya itu akan memakan waktu yang cukup lama, 5-7 tahun. Sehingga kalau kami lakukan itu, kami hanya akan punya waktu untuk memanfaatkannya. Kalau dikatakan 19 dikurangin 7, hanya akan bisa memanfaatkannya selama 12 tahun. Sehingga dari segi keekonomian tidak. Nah, yang kami lakukan sekarang adalah kami melakukan perubahan, yaitu dengan membangun menggunakan gas yang kita menggunakan power plant yang kita bangun sekarang ada sekitar 128 megawatt, itu PLTMG, yaitu dual fuel, yang bisa minyak dan gas. Sekarang kita akan pakai gas, karena itu kan lebih bersih. Dan juga kami rencana ke depannya untuk menggantikan PLTU yang ada dengan a greener energy, lebih green dari batu bara. Dan tentu saja ini kami hasilkan listrik dan akhirnya adalah banyak alat-alat tambang di tambang bawah tanah kami ini sekarang tidak lagi menggunakan diesel atau bahan bakar minyak, tapi lebih menggunakan listrik. Contoh adalah kereta api bawah tanah kita yang mengangkut biji, itu yang satu rate-nya bisa mengangkut biji ratusan ton, itu menggunakan tenaga listrik. Dan juga beberapa alat berat lainnya. Sehingga dengan adanya ini, itu sangat membantu kami untuk menurunkan emisi. Dan kami PT FI berkomitmen di tahun 2030 kita akan mengurangi emisi itu sebesar 30% dari basis tahun 2018. Dan ini terus kita lakukan bagaimana agar
bukan hanya di PT FI saja, tapi di supply chain kita juga melakukan hal yang sama sehingga terjadi penurunan emisi yang lebih menyeluruh. Di satu sisi juga kami membantu untuk bagaimana membangun industri ini bisa lebih menyerap banyak karbon, bukan mengemisi. Kita merehabilitasi lahan ada sekitar 4.000 hektar yang kita rehabilitasi lahan itu, dan dengan target yang cukup agresif ya. Sampai dengan pertengahan tahun ini aja udah 2.000 hektar yang kita lakukan reklamasi, di samping tentu wilayah-wilayah tailing kita yang kita lakukan reklamasi dari waktu ke waktu, dan nanti puncaknya di 2041. Di samping itu juga ada daerah mangrove atau bakau yang kita lakukan penanaman bakau yang jumlahnya antara 50 sampai 100 hektar per tahun. Dan ini tentu menjadi satu program yang sangat menyeluruh bagi kita untuk bagaimana ikut membantu melakukan penurunan emisi, menyerap karbon lebih banyak, dan tentu saja dengan energi yang lebih bersih. Energi yang lebih bersih, hasilnya ke sana ya Pak. Berarti mungkin ke depan ada rencana juga PT Freeport untuk mungkin investasi di green energy dengan berbagai macam kajian dan yang sudah dilakukan ini Pak Tony? Ya, jadi keterbatasan kami adalah izin kami sampai 2041. Sementara kalau kami mau membangun suatu kompleks yang green energy itu kan butuh jangka waktu yang 20 sampai 30 tahun minimal barangkali. Jadi yang kami lakukan adalah lebih untuk dapat mengurangi emisi yang bisa kami lakukan sampai dengan 2041. Yang bisa dilakukan semaksimal-maksimalnya sesuai izin sampai 2041. Maksimal sesuai dengan izin kami. Oke. Kalau gitu seperti apa Pak Tony melihat sebenarnya Indonesia seberapa siap untuk bisa memanfaatkan green energy? Mungkin ada tantangan-tantangan lain yang besar yang harus dilewati juga. Kalau green energy di Indonesia, sebenarnya Indonesia adalah salah satu pusat untuk green energy or clean energy atau greener energy. Antara lain adalah dari segi sumber daya, new and renewable resources gitu kan. Sumber air kita banyak sekali. Di Mamberamo di Papua itu gigawatt hitungannya sumber dayanya. Yang tadi saya sebutkan di Urumuka itu bisa 500 megawatt sampai 1 giga. Kemudian di Kalimantan Utara juga ada begitu besar potensinya. Di Sumatera juga banyak. Dan di beberapa tempat lain juga banyak. Di Sulawesi juga punya sumber air yang dapat menghasilkan listrik yang baik. Dan tentu saja di beberapa daerah sudah ada contohnya, yaitu tenaga surya dan bahkan tenaga bayu juga sudah mulai dilakukan di beberapa tempat. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang besar sekali. Dan juga dalam kaitannya dengan mungkin Indonesia bisa jadi carbon hub ya. Ini Indonesia punya hutan yang salah satu yang terbesar di dunia. Dan ini bisa menyerap karbon dan itu bisa diperdagangkan dan itu bisa di-offset dengan a greener energy. Jadi ini adalah satu kesatuan usaha ya, satu kesatuan usaha baik dari segi usaha si pengusaha maupun usaha dari pemerintah untuk melakukan energi transisi ini untuk saya yakin sekali dapat bisa dicapai oleh pemerintah. Dan salah satu target atau tagline dari pemerintah dalam presidensi G20 dan B20 adalah energy transition. Jadi itu jelas sekali kita punya potensi dan kita punya political will ke arah situ, dan juga kita punya pemikiran yang sama baik dari pemerintah dan juga pengusaha di Indonesia, dan didukung juga dengan pengusaha-pengusaha dari luar yang mau masuk ke Indonesia. Jadi saya rasa ini adalah the very good timing bagi Indonesia untuk menuju greener energy atau green energy and cleaner or clean energy. Indonesia menuju ke sana dan sudah on track juga ya, on the way ke sana juga ya Pak ya, dalam pemanfaatan pemaksimalan juga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kita sekarang bicara soal PT Freeport Indonesia yang usianya sudah 55 tahun, Pak Tony. Nah, ini apa nih mungkin pencapaian-pencapaian dan mimpi-mimpi ke depan ya dari PT Freeport yang katanya kalau berdasarkan izin sampai 2041 gitu ya. Apa yang akan dimaksimalkan nih dalam masa periode itu tuh Pak Tony? Jadi kami di PT FI yang selalu kami kedepankan adalah kami punya value, corporate value yang namanya sincere. Kita singkat menjadi sincere, yaitu safety, integrity, commitment, excellence, respect. Dan tujuan kita adalah melakukan suatu
sustainable safe production, produksi yang aman dan berkelanjutan. Dan apa tujuannya? Adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi stakeholders kita. Stakeholders kita adalah ada karyawan, ada pemegang saham, ada masyarakat, ada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Dan ini adalah tujuannya. Dan kami sudah melalui beberapa kali berganti pemerintahan, ya, mulai dari Orde Baru di tahun 67, kemudian masuk ke era reformasi, masuk lagi ke pemerintahan berikutnya sampai dengan pemerintahan yang saat ini, dan di mana saat ini pemerintah saat ini dengan Presiden Jokowi, di mana kami berhasil untuk melakukan partnership dengan pemerintah, di mana akhirnya pemerintah Indonesia memiliki 51,2% saham PT FI. Dan ini adalah satu capaian yang luar biasa. Kami Freeport senang, kami Freeport McMoran senang, PT FI juga senang, pemerintah juga senang, pemerintah provinsi yang ikut memiliki saham juga senang, pemerintah Kabupaten Mimika juga senang. Dan ini adalah bentuk partnership dan ini adalah achievement. Dan kami berharap bahwa sampai dengan 2041 kami bisa terus memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara. Kalau dari tahun 92 kami hitung sampai dengan tahun 2021, itu kontribusi PT FI bagi negara itu ada sekitar 23 miliar dolar. Itu kalau di kurs itu kira-kira sekitar 300-an triliun. Dan ke depannya, dengan harga tembaga dan emas seperti sekarang, dengan tingkat produksi kita bisa pertahankan sesuai rencana, itu kami akan bisa berkontribusi lagi sebesar sekitar 80 miliar dolar. 80 miliar dolar itu lebih dari 1.000 triliun, 1.100 triliun kira-kira sampai dengan 2041. Dan tentu saja ini dalam kontribusi kami dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan juga kontribusi lainnya. Dan tentu saja tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu adalah salah satu tagline kami, yaitu masyarakat di sekitar tempat kita bekerja juga ikut menikmati, antara lain dalam bentuk program yang kita lakukan, di mana setiap tahunnya kami itu membelanjakan sekitar 1 triliun rata-rata setiap tahun untuk program pengembangan masyarakat yang termasuk bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi berbasis desa dan juga infrastruktur. Itu kira-kira in a nutshell apa yang kami harapkan nanti kami bisa terus sampai dengan tahun 2041. Pasti kita berharap juga ya, apalagi dengan berbagai macam pencapaian sampai saat ini dan plan ke depan yang sangat luar biasa sekali yang pastinya tidak akan sabar juga generasi mendatang begitu ya untuk menikmatinya. Pak Tony. Pak Tony, terima kasih banyak waktunya sudah berdiskusi bersama dengan kami di Economy Outlook. Sukses untuk Pak Tony Wenas, PT Freeport Indonesia juga sukses untuk Indonesia ya Pak Tony ya. Terima kasih, salam sehat buat kita semuanya dan semoga Indonesia tetap maju dan kami bisa berkontribusi lebih banyak lagi bagi bangsa dan negara. Terima kasih Pak Tony. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Dan demikian rangkaian Economic Outlook 2022 dan sekali lagi acara ini didukung oleh BRI, Peluang, BCA, Bank Mandiri, BNI, Telkom, PT Freeport Indonesia, Bank Mega, dan Huawei. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anneke Wijaya undur diri. Dan saya Maria Katarina pamit undur diri. Sampai jumpa di Economic Outlook tahun depan. CNBC Indonesia, Beyond Business.